Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat kepada Bunda Dr. Randa A.A. Saraswati MPD dan juga Bapak Sofyan Hendrayana SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah Budaya Sunda dan juga teman-teman sekelas yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini meskipun melalui tatap maya, dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai Pakakas khas budaya Sunda. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Happy Agnes Setia dengan nomor NPM 205060021. Lalu yang kedua ada Sofia Hairunisa dengan nomor NPM 205060030. Lalu yang ketiga ada Evi Nur Apriliani dengan nomor NPM 205060031. Lalu yang keempat ada Ulfa Nur Aini dengan nomor NPM 205060041. Lalu yang kelima ada Andini Oktavialia Putri dengan nomor NPM 205060043. Dan yang terakhir ada Winda Widyastuti dengan nomor NPM 205060001. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pemaparan materi dari pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai Pakakas khas Sunda. Pakakas atau perkakas adalah benda yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari manusia. Kata perkakas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala yang dapat dipakai sebagai alat, seperti untuk makan, bekerja di dapur, dan perang. Masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian paling sedikit mengenal 8 macam teknologi tradisional, di mana diantaranya yaitu alat-alat produksi, senjata, wadah, alat-alat menyalakan api, makanan, pakaian, tempat berlindung, dan perumahan, serta alat-alat transportasi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkakas. Perkakas dari batu dibuat oleh manusia sejak ratusan bahkan jutaan tahun yang lalu sampai awal abad Masehi. Sejak beberapa abad sebelum Masehi, manusia membuat dan menggunakan perkakas dari logam atau perunggu. Contohnya ada kapak, gelang, dan tambur. Ditemukan pula perkakas dari tanah atau gerabah. Itu umumnya ditemukan dalam alat-alat rumah tangga, misalnya seperti wajan, periuk, jambangan, ataupun kendi. Apabila ditinjau dari sudut kemajuan teknologi, ada 3 macam perkakas dari batu. Pertama, perkakas yang kasar, sebab cara pengerjaannya hanya dengan dipukul atau dibenturkan dengan batu yang lain, dan itu terjadi pada zaman Paleolitikum. Kedua, perkakas yang sudah agak halus dan tajam, sebab pengerjaannya sebagiannya itu diasah, dan itu terjadi pada saat zaman Mesolitikum. Ketiga, perkakas yang benar-benar sangat halus dan tajam, karena proses pembuatannya semua bagiannya itu diasah, dan itu terjadi pada saat zaman Neolitikum. Apabila kita melilik beberapa juta tahun ke belakang, tentu kita tidak asing lagi dengan zaman-zaman Paleolitikum, Mesolitikum, ataupun Neolitikum. Apabila kita mendengar zaman batu, zaman logam, ataupun zaman yang lain, pasti itu memiliki alat-alat atau perkakas yang memang mereka gunakan di peradabannya. Hal tersebut adalah bertujuan untuk memperbaiki taraf kehidupan atau untuk membantu pengerjaan-pengerjaan manusia. Apabila di zaman batu, maka perkakas yang digunakan adalah sebagian besar berasal dari batu. Karena memang itu disebut dengan zaman batu, maka semua hal yang ada di sana adalah menggunakan batu. Lalu apabila kita berbicara atau maju ke zaman berikutnya, yaitu zaman logam, maka alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah dari logam ataupun dari benda-benda yang lain memang yang sudah berada di zamannya atau di abad saat itu. Maka dari itu, sejarah perkakas itu tidak hanya muncul serta-merta pada saat ini saja, melainkan sudah ada pada zaman dahulu, di mana orang-orang terdahulu itu sudah membuat perkakas untuk membantu kehidupannya sehari-hari,
dan sudah ada sejak peradaban manusia di dahulu. Terima kasih. Baik, saya Andini Oktavelia Putri dengan NPM 205060043. Yang selanjutnya ada jenis perkakas. Jenis perkakas banyak macamnya. Ada perkakas dapur, perkakas makanan, perkakas rumah tangga, atau perkakas tukang. Perkakas dapur adalah alat yang digunakan untuk masak-memasak seperti wajan, seeng, atau sesodok. Selain itu, perkakas yang digunakan untuk keperluan masak-memasak ada hawu. Hawu atau sekarang diganti dengan kompor. Hawu biasanya terbuat dari tanah liat atau batu. Biasanya hawu dinyalakan dengan bantuan api yang ditiup melalui pipa bambu yang kecil disebut dengan songsong. Yang kedua ada seeng. Seeng fungsinya adalah sebagai tempat menanak nasi yang terbuat dari tembaga. Tetapi sekarang sudah banyak varian untuk bahan seeng, seperti dari kaleng, seng, atau aluminium. Dan yang ketiga ada asepan dan kekep. Asepan dan kekep adalah sepasang alat untuk tempat beras yang dikukus menjadi nasi. Alat yang terbuat dari anyaman bambu. Dan yang keempat ada pangarih. Pangarih adalah alat untuk mengaduk nasi atau beras ketika proses ngarih atau mencampur nasi setengah matang dengan air panas. Pangarih juga bisa dipakai sebagai sendok pengaduk pada proses ngakel atau mendinginkan nasi dengan bantuan hihit atau kipas. Dan yang kelima ada boboko. Boboko adalah alat untuk wadah nasi yang telah matang. Boboko terbuat dari anyaman bambu. Boboko pun punya berbagai macam-macam. Ada yang dipakai khusus untuk mencuci beras, dan ada juga boboko yang lebih besar, namanya bodak. Biasanya dipakai untuk wadah beras atau padi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya. Yang selanjutnya ada hihit. Hihit adalah alat yang membantu proses pendinginan nasi. Alat ini juga berfungsi sebagai kipas saat membuat sate atau membakar ikan dan daging. Lalu yang selanjutnya ada dulang. Dulang adalah alat dari kayu yang berfungsi untuk mencampur nasi dalam proses ngarih dan ngakel. Lalu ada nyiru. Nyiru adalah tampah dalam bahasa Sunda. Nyiru digunakan sebagai alat penampi beras, tempat menjemur bahan makanan yang basah. Nyiru juga sering dipakai untuk membawa barang dagangan dengan cara disimpan di kepala atau istilahnya disuhun. Lalu ada coet. Coet adalah cobek dalam istilah Sunda. Coet ada yang dari batu dan juga ada yang dari kayu. Sedangkan pasangannya adalah mutu atau ulekan. Alat ini dipakai untuk membuat sambal atau bumbu. Lalu ada ayakan. Ayakan terbuat dari bambu yang dianyam dan berguna untuk mengambil ikan kecil dari empang atau sungai serta untuk menjemur biji mentimun atau biji labu. Biasanya ayakan yang dipakai untuk menjemur biji-bijian agak sedikit rapat anyamannya. Dimaksudkan agar bijinya tidak berjatuhan dan airnya mengalir melalui celah-celah. Saya Sofia Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkakas yang biasanya dipakai oleh tukang untuk bekerja. Yang pertama ada peso atau dalam bahasa Indonesianya disebut pisau yang berfungsi untuk menggerat atau memotong. Yang kedua ada garpu atau dalam bahasa Indonesianya disebut garpung, berfungsi untuk menggarpu tanah keras. Yang ketiga ada palu, berfungsi untuk memukul paku. Yang keempat ada bedog atau dalam bahasa Indonesianya disebut golok, berfungsi untuk menebas. Yang kelima ada gunting, fungsinya untuk menggunting atau memotong sesuatu. Yang keenam ada koret, fungsinya untuk membersihkan rumput. Bentuknya seperti cangkul namun ukurannya lebih kecil. Terima kasih. Macam-macam senjata tradisional khas Sunda. Kujang. Salah satu senjata tradisional Jawa Barat yang cukup eksis hingga sekarang adalah kujang. Kata kujang berasal dari bahasa Sunda kuno yaitu kudi, yang berarti senjata dengan kekuatan gaib atau jimat.
dan hyang yang berarti dewa. Senjata sakral ini menjadi simbol status penghormatan hingga ajimat para petinggi dan kaum bangsawan kerajaan Pajajaran saat itu. Kujang digunakan baik oleh petinggi kerajaan maupun rakyat biasa. Bagian-bagian senjata kujang. Pertama, papatuk atau congong. Bagian ini terletak di bagian ujung kujang dengan bentuk yang mirip dengan panah. Umumnya papatuk kujang berfungsi untuk mencongkel. Yang kedua, seluk atau silih. Bagian ini terletak di bagian punggung yang berguna untuk mencabik tubuh manusia. Ketiga, tadah. Bagian ini berupa lengkungan yang menonjol di bagian perut dengan bagian depan yang runcing. Di bagian ini berguna untuk menusuk tubuh musuh. 4. Mata. Untuk bagian pengging, kujang memiliki lubang-lubang kecil dengan jumlah sekitar 5-9. Namun apabila kujang tersebut tidak ada lubang atau matanya, maka senjata yang satu ini akan disebut dengan istilah kujang buta. 5. Tonggong. Bagian ini adalah bagian yang sangat tajam yang terletak di punggung kujang. 6. Paksi. Paksi adalah cincin ataupun ring yang ada di bagian belakang kujang dengan bentuk lancip. 7. Selut. Selut adalah ring yang ada di pegangan kujang atau ujung dari gagang. 8. Combong. Ini adalah lubang yang ada di bagian gagang kujang. 9. Ganja atau landaian. Bagian ini adalah sudut terbentuk runcing dengan arah ke ujung kujang. 10. Kowo. Kowo adalah sarung dari senjata yang berasal dari bahan kayu samida dan memiliki aroma yang khas. 11. Pamor. Pamor ini adalah bagian yang memiliki bentuk seperti baris-baris sulangkar ataupun bintik yang tergambar di bagian kujang. Umumnya pamor ini berfungsi sebagai nilai artistik dan sebagai tempat penyimpan racun. Yang selanjutnya ada pakakas khas Sunda. Selain kujang, terdapat beberapa senjata tradisional Jawa Barat lainnya. Di antaranya yang pertama ada balincong. Balincong memiliki karakter menyerupai kapak atau patik. Bedanya senjata tradisional ini memiliki dua sisi mata yang runcing dan pipih dengan arah berlawanan. Senjata tradisional Jawa Barat ini sering digunakan masyarakat untuk memecah batu atau menggali tanah. Lalu yang kedua ada bedog. Bedog atau golok mirip seperti pisau, hanya saja ukurannya lebih besar. Senjata ini sering digunakan untuk memotong, menebang pohon, alat berkebun, atau untuk menyembelih hewan ternak. Lalu yang ketiga ada gacok. Dalam bahasa Sunda, gacok diartikan sebagai cangkul garpu. Senjata tradisional Jawa Barat yang satu ini mulai langka dan jarang digunakan oleh masyarakat. Senjata ini digunakan untuk membantu pekerjaan seperti memangkas rumput liar atau mengumpulkan jerami. Lalu yang selanjutnya ada sulimat. Senjata asli Sunda, Jawa Barat ini sering digunakan untuk mengupas kulit kelapa. Dalam hal ini, kelapa akan ditancapkan ke mata pisau sulimat, kemudian ditekan dan diputar sampai kulit kelapa sobek dan terkelupas. Lalu yang selanjutnya ada ketam. Senjata tradisional Jawa Barat ini memiliki bentuk berupa kayu genggam dengan mata pisau di salah satu sisinya. Senjata dengan nama lain ani-ani ini biasanya digunakan untuk bertani. Lalu yang selanjutnya ada congkrang. Senjata tradisional Jawa Barat ini sering digunakan untuk menyiangi rumput kecil di kebun. Congkrang sekilis mirip dengan cangkul, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil sehingga mudah untuk digenggam. Lalu yang selanjutnya ada baliung.
Senjata kokoh dengan mata runcing ini masih populer dan sering digunakan masyarakat untuk membereskan pekerjaan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya ada arit. Arit biasanya digunakan untuk memangkas tanaman. Arit memiliki mata pisau berbentuk melengkung layaknya bulan sabit dan sangat tajam, sehingga ampuh untuk menebas rerumputan. Lalu yang terakhir ada bajra dan gada. Bajra dan gada ini diciptakan sebagai senjata perlindungan diri untuk melawan musuh. Sekian penjelasan dan pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Dan untuk teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab atau di forum diskusi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.